Iman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman yang wajib untuk kita percayai. Dan salah satu atau sebagian isi yang terkandung dalam iman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa nanti setelah kiamat tiba, maka seluruh manusia akan berkumpul di padang mahsyar. Pada saat itu, Allah yang Maha Berkuasa atas segala-galanya akan mendekatkan matahari di atas kepala manusia. Sehingga pada umumnya mereka sangat kepanasan, bahkan ada yang sampai tenggelam oleh keringatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya, pada hari kiamat matahari akan didekatkan sehingga jaraknya dengan makhluk hingga tinggal 1 mil saja. Sulaim bin Amir, yaitu perawi hadis ini, dia berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk berjelak mata? Coba kita bayangkan, kalau seandainya jarak matahari dengan kepala manusia waktu itu nanti hanya berjarak 1 mil, yang dimaksud jarak perjalanan berarti hanya berapa kilometer saja. Bahkan kalau yang dimaksud dengan 1 mil itu alat yang dipakai untuk berjelak mata, maka jarak matahari dengan kepala manusia hanya beberapa sentimeter saja. Jadi bisa dibayangkan betapa panasnya waktu itu nanti. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang berkeringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Mungkin maksudnya bahwa di antara mereka ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri sampai setinggi mulut mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Begitulah keadaan manusia pada saat itu. Kebanyakan mereka sangat kepanasan, sampai-sampai ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Akan tetapi karena Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Allah memberikan jalan keluar, solusi bagi orang-orang yang tidak mau kepanasan. Sehingga ada beberapa golongan manusia yang pada saat itu tidak merasakan kepanasan, dikarenakan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa 7 golongan itu? Al-Imamul Adil, imam atau pemimpin yang adil, yaitu pemimpin yang benar-benar menjalankan amanah, pemimpin yang tidak membenarkan hanya kepada yang sesuai menurut nafsu pikirannya sendiri, tidak semena-mena dan tidak melampaui batas. Kemudian yang kedua, yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat adalah wasyabun nasa'a bi'ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena masa muda adalah masa di mana mereka kebanyakan mendahulukan nafsu daripada akal pikiran. Maka kalau ada pemuda yang di usia-usia seperti itu, mereka dalam ketaatan beribadah kepada Allah, maka nanti akan mendapat penghargaan dari Allah, yaitu mendapat naungan, di mana waktu itu nggak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. Terpaut maksudnya itu bukan orang yang siang malam tidur di masjid, tinggal di masjid, tapi orang-orang yang selalu berpikir untuk masjid, bagaimana agar masjid jamaahnya semakin maju, semakin banyak, majelis taklimnya bertambah ramai, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, dari orang-orang atau golongan-golongan manusia yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah warajulani taban fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkumpul atau bertemu atau berpisah pun mereka semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah warajulun talabat humara'atun dzata mansibin. Warajulun talabat humara'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak oleh perempuan untuk berzina, yang mana perempuan itu cantik, rupawan, tapi orang tadi bisa berkata, mampu mengatakan, aku takut kepada Allah. Nah, ini nanti orang seperti ini, kalau ada, ini akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Kemudian yang keenam, golongan orang-orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan rahasia, artinya tangan kirinya enggak mengetahui apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Artinya ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, orang-orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti adalah warajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah di waktu yang sepi, maka berlinanglah air matanya. Ini 7 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat itu kebanyakan manusia, umumnya manusia lainnya, mereka kepanasan sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri, tapi 7 golongan manusia ini akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab.